Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Semuanya tambah sehat, tambah barokah, dan tetap semangat. Oke, kawan Diska, kembali melalui informasi sehat, info tentang kesehatan. Jadi di kawan Diska, pada kesempatan kali ini kita masuk di Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Jadi dalam rangka memperingati Hari Disabilitas ini, kita tahu bahwa sebuah keterbatasan itu bukanlah suatu akhir, tapi melainkan sebuah peluang untuk lebih berhasil kembali. Kemudian bagaimana kita bersama-sama bersatu menghadapi tantangan dan membangun dunia ini untuk lebih inklusif. Kawan, hadir di studio kawan Diska, beliau adalah Subkor Uspro Usila Jiwa dan Nafska. Selamat datang Bu Dokter Gigi Mayu. Selamat datang, selamat siang Bu Retno. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Bu Ayu nih, kalau kita bicara tentang disabilitas, kita pasti ingat setiap 3 Desember ya, selalu kita peringati sebagai Hari Disabilitas. Hari Disabilitas Internasional. Kalau boleh intip nih kawan Diska, tahun ini apa sih temanya Bu? Oke, untuk kan tiap tahun ya peringatan Hari Disabilitas itu selalu mempunyai peringatan hari apapun sih, selalu mempunyai tema-tema yang berbeda. Tapi tetap mengarah ke tujuan atau goal. Ya, di sini kita jelaskan sedikit ya, untuk apa tema tahun ini adalah United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for with and by person with disabilities. Artinya, ini pakai bahasa Jawa sih, bahasa Inggris Timur. Bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan dan mencapai SDGs bagi, dengan, dan oleh orang-orang dengan kondisi disabilitas. SDGs kita tahu bersama bahwa itu adalah goal dari Kementerian Kesehatan ya. Ada beberapa SDGs dan penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam beraktivitas, dan dengan adanya ini kita tidak ingin mengharapkan mereka mendapatkan kesenjangan khususnya dalam hal pelayanan kesehatan atau dalam hal pelayanan kesehatannya. Jadi dengan tema tahun ini diharapkan yang pertama, disabilitas tetap mempunyai hak yang sama dalam kesehatan, khususnya dalam menerima pelayanan. Terus setiap peringatan hari apapun itu juga tujuannya sebagai advokasi atau kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bahwa sudah tidak boleh ada gap ya antara disabilitas ya, dan sehat gitu ya. Dan karena mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kita yang normal ini dan di semua bidang. Artinya di tahun ini mengajak nih ya semua teman-teman disabilitas dengan segala keterbatasan yang dimiliki tetap semangat untuk mensukseskan atau mencapai keberhasilan dari SDGs itu sendiri. Iya. Oke, nah kalau kita bicara tentang disabilitas nih, sebenarnya yang masuk di dalam kriteria disabilitas sendiri yang seperti apa sih Bu? Oke, jadi disabilitas itu ini ya macam-macam ya pembagiannya, di mana terdapat keterbatasan seseorang sehingga dia tidak bisa maksimal dalam menjalani kehidupannya dalam jangka waktu lama, dalam beraktivitas, dalam bersosialisasi, itu bisa diarahkan ke disabilitas. Disabilitas ada macam-macam ya, ada sensoris, ada mental, ada fisik, dan ada yang campuran atau ganda. Jadi kalau fisik kita tahu bersama ya, seperti yang zaman dulu ya, tunanetra, tunadaksa dan sebagainya, dia mempunyai keterbatasan fisik yang tidak bisa dalam menjalankan aktivitasnya. Kalau untuk mental sekarang orang dengan gangguan kejiwaan itu masuk di dalam disabilitas mental. Karena memang mentalnya yang mengalami gangguan sehingga dia juga mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan aktivitasnya. Terus untuk sensoris itu juga ada ya, dan sekarang juga banyak yang istilah keren ya, autis, ADC dan sebagainya, itu juga termasuk
disabilitas tapi lebih mengarah ke disabilitas yang khusus. Disabilitas khusus lah. Kalau yang ganda itu kadang-kadang ada yang double, tunanetra sama dia tunawicara bisa, tapi biasanya tunawicara sama tunarungu biasanya jadi satu. Terus yang agak berat di sini itu adalah mental retardasi atau retardasi mental. Itu juga masuk disabilitas karena kalau untuk retardasi mental biasanya ada gangguan di dalam pertumbuhan sarafnya di daerah otaknya. Dan sedikit cerita bahwa orang yang selama ini ada ODGJ, ada gangguan perilaku, ada gangguan perilaku, mudah marah dan sebagainya. Ternyata setelah didiagnosa lebih lanjut sama dokter SPKJ itu banyak juga beberapa yang asalnya dari RM, retardasi mental. Jadi awal dia nggak kelihatan kalau idiot ya, nyuwun sewu, itu memang khas banget ya. Ada kromosomnya yang nggak pas ya pasangannya itu. Nah, untuk ODGJ yang memang dasarnya dari ada RM-nya itu ternyata dia semakin lama akan mengalami penurunan fungsi dari fisiknya atau mungkin dari mentalnya dari mentalnya. Gitu jadi ya. Istilahnya kemarin kami beranggapan bahwa ODGJ dengan pengobatan rutin, pengobatan ini dia bisa stabil dan sebagainya. Tapi untuk yang memang dia penyebabnya adalah RM atau retardasi mental, itu kita harus memberikan touch khusus, yaitu memberikan semacam keahlian, keterampilan sehingga dia tetap sama outputnya, mandiri dan produktif. Nah, itu beberapa disabilitas yang pembagian disabilitas maksud saya. Jadi memang ya banyak ya. Secara ininya ya. Jadi kawan ternyata ada banyak pengelompokan ya dari disabilitas itu sendiri karena ada yang ganda dan lain sebagainya seperti yang sudah disampaikan Bu Wahyu tadi. Nah, kalau sampai saat ini nih untuk kondisi disabilitas yang ada di Kota Madiun, saya yakin pasti ada sarana ya atau wahana ya yang bisa dipakai atau wadah. Nih. Seperti apa nih kalau di Kota Madiun? Kalau untuk yang diampu oleh pemerintah Kota Madiun, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial. Karena kan kalau untuk apapun itu, untuk urusan baik ODGJ, pasien HIV dan sebagainya, yang urusannya dengan kesehatan masuk di ranah kita, di Dinas Kesehatan ya, PP dan KB. Sedangkan kalau untuk sosialisasi kesejahteraan dan sebagainya, ranahnya masuk di Dinsos ya. Dan kebetulan beberapa inovasi yang Dinsos gulirkan yaitu posyandu disabilitas. Jadi di situ rutin dilakukan mengadakan pertemuan yang fungsinya untuk pemeriksaan kesehatan kepada para disabilitas. Mereka juga mempunyai forum atau paguyuban yang dikelola oleh Dinas Sosial sendiri, dan kita masuk ke mengintegrasikan kegiatan juga ya. Jadi ketika mereka ada kegiatan arisan atau sosialisasi itu kita juga datang untuk memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan dasar yang biasa kita lakukan di masyarakat umum, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat juga nih. Ya, dari masyarakat juga. Terus yang kedua ada ini yang terbaru sepertinya. Jadi kalau sekilas itu namanya saya baca kerpean ya. Latih anak adikku karena ini baru. Layanan terapi khusus bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Ini ada di Dinas Sosial, yaitu di UPT Loka Bina Karya Dinsos yang ada di Jalan Serimbit. Jadi di situ yang tadi saya sempat matur ya, ada AHDC, ada penggolongan tadi ya, yang memang anak-anak berkebutuhan khusus itu memang seandainya bisa terdiagnosa lebih awal, terus ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dikonsumsi, nanti terapinya seperti apa, nah di situ ada terapinya khusus oleh terapis. Jadi ada pelayanannya holistik, ada terapi okupasi, terapi wicara, fisioterapi. Jadi pasien bisa datang ke sana, daycare dan home care. Tapi S dan K tetap berlaku. Jadi memang diutamakan karena
masih keterbatasan dari SDM yang ada. Jadi diutamakan yang memang secara ekonomi tidak mampu untuk menyekolahkan atau mengkursuskan putra-putrinya yang mempunyai kebutuhan khusus tersebut ke terapis-terapis yang memang kalau dihitung juga nggak murah. Ya, dan tentu saja warga Kota Madiun. Itu untuk latih adikku yang memang ada di dinas sosial. Terus untuk kesehatan sendiri, selain kami berkolaborasi dengan dinas sosial, semua puskesmas yang ada di Kota Madiun, semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada di Kota Madiun, insya Allah sudah ramah disabilitas juga. Jadi kami memberikan fasilitas hampir seperti lansia ya. Jadi ketika pintu masuk itu tangga itu kan juga harus kita jejerin kayak jalan sehingga mereka bisa naik tanpa kesusahan seandainya kursi roda. Oke. Artinya di fasilitas pelayanan kesehatan nih ya yang ada di Kota Madiun sudah semuanya menyiapkan ya. Menyiapkan untuk fasilitas pelanggan fasilitas daripada untuk para disabilitas. Artinya mereka atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada ini benar-benar sudah ramah terhadap disabilitas. Nah, pasti ada beberapa atau bukan syarat ya untuk melengkapi dari fasilitas tersebut atau fasyankes tersebut untuk dianggap atau dinilai menjadi vaskes yang ramah disabilitas. Pasti ada hal-hal yang perlu disiapkan. Oke, jadi ya untuk keperluan itu yang pasti fasilitas sarana dan prasarana yang ada di fasyankes tersebut. Yang tadi sudah saya contohkan ya, ada pegangan tangan itu, rolling handnya, terus ada jalur khusus untuk disabilitas. Jadi khusus gitu ya, ada. Ya, karena kan rata-rata kalau vaskes itu pasti ada tangga ya, itu harus ada khusus, ada jalan khusus juga, sehingga ketika pakai kursi roda bisa dengan mudah untuk menaikkan. Terus tenaganya juga sudah kita latih. Ini kami mencoba untuk fasilitasnya hampir sama dengan santun lansia. Jadi nanti kalau santun lansia ada bypass, fast track ya ketika ada pasien lansia. Itulah, ini berbagi juga dengan pasien disabilitas. Jadi harapan kami tetap ada fast track untuk pasien-pasien disabilitas dan lansia yang nanti namanya prioritas. Termasuk tempat duduk juga ditulisin ini untuk disabilitas. Ada beberapa tempat duduk yang di depan yang mudah dijangkau sehingga mereka mudah untuk mobile. Nah, artinya fasilitas pelayanan sebelum sebuah vaskes itu menjadi ramah disabilitas itu harus sudah disiapkan. Seperti itu. Oke kawan, ternyata saat ini akses bagi para disabilitas untuk masuk ke fasilitas umum, terutama kalau di dinas kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskesmas, ternyata sudah disiapkan nih kawan. Nah, kalau kita bicara tentang disabilitas tadi ya Bu Wahyu, sudah sarananya atau fasilitasnya sudah disiapkan. Nah, apakah ada hal khusus pada saat memberikan pelayanan di vaskes? Apakah diutamakan, didahulukan, bagaimana nih gambarnya? Jadi itu fast track ya. Jadi memang baru kita rilis di tahun ini. Kemarin yang sudah kita gembar-gembarkan adalah santun lansia. Terus ternyata tahun ini kita sudah mulai mengkolaborasikan antara santun lansia dengan disabilitas menjadi poli prioritas. Jadi memang diprioritaskan untuk disabilitas dan lansia. Jadi tata cara alurnya juga hampir sama dan kita harapkan bisa lebih cepat. Artinya memberikan layanan ini ya bukan istimewa ya, tapi mendahulukan. Sifatnya seperti itu arahnya untuk program fast tracknya ini sendiri. Fast track. Jadi biar mereka juga tidak terlalu lama untuk tidak antri bersamaan, terlalu lama di fasyankes. Nah untuk memberikan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan nih Bu Wahyu, karena arahnya fast track ini nanti akan mendahulukan bagi para disabilitas pada saat mendapatkan layanan. Nah, ini apakah juga ada
sudah disiapkan dari segi tenaga nih dari teman-teman puskesmas. Artinya mereka juga sudah disiapkan bahwa apabila ada yang datang itu adalah disabilitas, dia harus sudah ready dengan SOP-nya. Gimana nih? Kemarin kami masih tahap sosialisasi, sudah ada yang dilatih perwakilan dari salah satu puskesmas. Jadi harapan nanti kita bisa mengumpulkan teman-teman untuk bisa sosialisasi lebih banyak lagi di semua yang pelayanan ya dan di Fasiankes ya. Karena masih baru nih ya. baru dirintis nih ya. Baru dirintis. Ternyata apa yang dibutuhkan itu hampir sama dengan santunan lansia. Jadi kita coba menjadi poli prioritas tadi. Jadi kawan, ternyata dengan upaya untuk menuju dari fast track tadi, dari fasilitas pelayanan untuk para disabilitas di Faskes ini benar-benar diupayakan, karena ini lagi dirintis nih dari teman-teman nih Bu Aya, dirintis. Harapannya nanti akan bisa memberikan layanan yang terbaik dan berusaha mengutamakan para disabilitas pada saat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas seperti itu. Nah, Bu Wahyu, terakhir terkait dengan disabilitas sendiri, sejauh mana apa ya? Tadi kan sudah ada pos yang gabung ya dengan disabilitas sendiri. Nah, dari sisi kesehatan berapa kali dalam 1 tahunkah untuk mengkolaborasikan kegiatan pemeriksaan yang gratis tadi nih? Alhamdulillah ya, kita itu sangat ini ya, koordinasi dengan OPD lain itu sangat harmonis istilahnya. Jadi anggarannya ada di sana, kami hanya mengirimkan tenaga kesehatannya aja. Ya, jadi seandainya ada reconfusing pun kita nggak bingung ya mikir ya. Tapi di tahun 2023 itu kita ada 10 kali permintaan. Jadi ada 10 kali pelaksanaan posyandu disabilitas yang ada di dinas sosial. Tapi ada juga yang sudah kita lakukan dari dulu, Bu. Apa itu? Screening pada SLB. Gitu. Jadi ini yang juga tidak bisa kita abaikan begitu saja nih ya Bu Wahyu, bahwa ternyata screening kesehatan tidak terbatas pada tadi pos kayak posyandu disabilitas, tapi ternyata untuk memberikan layanan di institusi yang sifatnya di sekolah ternyata sudah dilakukan sejak lama juga nih. Sejak lama dan sudah berkolaborasi juga dengan sudah pendidikan juga dan itu tidak bisa terabaikan. Jadi dalam semua bentuk apapun, baik itu imunisasi bagi anak sekolah, terus kayak kemarin ada COVID dan sebagainya, itu tetap jadi prioritas untuk teman-teman kita, sahabat kita para disabilitas. Nah karena tadi tujuannya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga tercapai SDGs. Nah selama ini ada nggak di Bu Wahyu cerita dari para disabilitas yang kita berikan layanan, mereka sempat ternyata enak ya diberikan pemeriksaan gratis seperti ini. Ini nih bukan testimoni tapi lebih pada apa ya, mereka ada welcome pada saat kita berikan pemeriksaan, atau mungkin ada penolakan pada saat tim dari ini melakukan pemeriksaan. Bagaimana nih? Alhamdulillah selama ini sangat welcome. Bahkan seringnya kami yang terharu ya, karena ternyata di balik keterbatasan mereka, keterbatasan teman-teman kita, sahabat kita itu, mereka mempunyai semangat yang luar biasa. Seperti itu. Jadi akhirnya balik ke kita lagi, bahwa kita ya harus bersyukur dengan apa yang kita punya, karena ternyata atau barangkali kita lagi males ya kalau kita bilang gitu, lihat mereka gitu, kita jadi bisa lebih bersemangat lagi. Jadi merasa kita bisa lebih bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Nah kalau kita tengok kembali ke Hari Disabilitas nih Bu Wahyu. Nah, untuk Kota Madiun tahun ini apa nih kegiatan apa yang bisa disampaikan kepada kawan Diska? Kegiatan apa yang rangkaian kah ataukah hanya insidentil di dalam menyongsong kegiatan disabilitas itu sendiri? Yang sempat tercatat kemarin itu dari Yayasan Mutiara Hati kalau nggak salah, itu melakukan memang peringatan Hari Disabilitas Internasional yang langsung didatangkan juga dengan Bapak Wali Kota. Ya, jadi di situ ada beberapa game, terus ada jalan santai, dan otomatis tersupport penuh kita bantu di kesehatannya, pengiriman P3K sama tenaga kesehatan untuk
mengawal kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk Densos masih rutin saja, sedangkan untuk kami yang ada di Dinas Kesehatan itu ya kita ikut support kegiatan yang ada, yang sudah ada. Iya. Karena ini multi ya penanganannya dari teman-teman disabilitas ini, artinya multisektor bergabung untuk memberikan layanan yang terbaik kepada disabilitas dengan harapan mereka juga nggak terlalu banyak kesulitan ya untuk mendapatkan layanan dari sisi kesehatan, sudah dilayani dengan adanya pos yang itu tadi ya. Kemudian kalau yang sudah masuk di area pendidikan juga sudah kita layani atau dilayani melalui sekolah, melalui screening sekolah. Sedangkan kalau ada hal-hal yang memang bantuan, membutuhkan kita untuk hadir di sana, kita siap. Jadi selalu ready nih ya, dan selalu ready dan free. Free loh ya, diingat ini kawan Diska. Jadi terakhir nih Bu Wahyu, apa sih harapan dari adanya program di mana disabilitas ini bisa menjadi bagian dari kita, di mana untuk mendukung keberhasilan dari SDGs ini? Kita memberikan pelayanan yang maksimal, bukan membedakan, tapi supaya mereka mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan khususnya itu. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkarya kalau bisa. Ini bagi masyarakat umum ya. Tidak ada gap, tidak ada kesan yang buruk tentang disabilitas, karena sesungguhnya mereka sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Hanya mereka mempunyai disayang sama yang kuasa, mempunyai keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu fisik, mental, ataupun yang lainnya. Jadi kawan, ternyata kita tetap ya harus berbagi bersama, bahwa kita juga tidak boleh membedakan antara yang memiliki keterbatasan dengan adanya kesempurnaan, karena tidak ada manusia yang bisa memilih yang menjadi untuk lahir sebagai disabilitas. Artinya, mari kita sama-sama dukung dan berikan semangat kepada saudara-saudara kita yang saat ini menjadi penyandang disabilitas, dengan harapan mereka tetap semangat untuk memenuhi hidupnya, semangat untuk mengisi hidupnya, semangat untuk memberikan karya yang terbaik, dan ini bisa mengabdikan di masyarakat. Tetap semangat. Terima kasih Bu Wahyu sudah hadir di Kawan Diska. Mungkin informasi yang tidak terlalu panjang terkait disabilitas ini bisa memberikan gambaran bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah dilengkapi untuk kedatangan para disabilitas ini di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tanpa ada perbedaan. Terima kasih kehadirannya. Ketemu di lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih kawan sudah bersama kami di studio Kawan Diska. Tetap semangat, jangan lupa di follow ya YouTube-nya Kawan Diska. Selalu stay tune di @promkes Kota Madiun setiap hari Selasa dan hari Kamis. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bye.